Di urban design, kita masih mengenal kenapa sistem grid itu menjadi pergerakan yang paling efisien. Garis itu menjadi efektif sebagai jalur pergerakan dalam sebuah kota, tapi bukan sebagai bentuk kota. Kenapa bentuknya seperti itu? Terlihat memaksa karena memotong lingkungan ya. Yang terjadi adalah wilayah paling bawah akan sangat sedikit mendapatkan sinar matahari. Jika terjadi kegagalan konstruksi, tentu resikonya sangat. Halo Citizen, apa kabar? Selamat datang di Planner Insight, tempat kita membahas segala hal menarik yang berkaitan dengan topik rancang desain kota. Dan kali ini, kita masih akan membahas tentang NEOM. Kisah kota NEOM mulai dinarasikan oleh para ahli, jurnalis, bahkan oleh masyarakat biasa ketika putra mahkota Muhammad bin Salman mengumumkan peluncuran NEOM. Peluncuran NEOM ini dilakukan pada konferensi 3 hari bernama Future Investment Initiative yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa 24 Oktober tahun 2017. Putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, Wakil Perdana Menteri dan Ketua Dana Investasi Publik, mengumumkan peluncuran NEOM sebagai visi baru, yaitu pintu gerbang menuju masa depan. Muhammad bin Salman memiliki visi bahwa NEOM akan menjadi kota yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi, di mana NEOM akan menerapkan gaya hidup baru, menjadikan NEOM sebagai pusat perdagangan yang strategis, pengembangan inovasi, dan teknologi. Saudi membranding kota NEOM sebagai tempat para pemimpi, yang menegaskan bahwa NEOM bukan untuk orang yang berpikiran konvensional, tetapi ditujukan untuk mereka yang ingin menciptakan sebuah ruang baru di dunia. Nama NEOM dibuat dalam struktur makna, yakni Neo dalam bahasa Yunani yang berarti baru, dan huruf M yang mewakili kata mustakbal yang berarti masa depan. Ada ambisi besar untuk masa depan NEOM, dan aspirasi untuk mengubah lahan baru menjadi cara hidup baru. Pengembangan NEOM berupaya untuk menarik semua orang yang mampu berpikir kreatif dan berbakat, untuk kemudian memberdayakan mereka guna menciptakan kota baru di mana kota tersebut akan menjadi kota yang paling efisien, paling bahagia, paling aman, dan tempat paling sehat untuk bekerja dan tinggal. Dan kemudian menjadi pemimpin dunia baru menuju masa depan. Sophia merupakan robot humanoid pertama dalam sejarah yang secara resmi berkewarganegaraan Saudi. Momen tersebut membuat media banyak mempublikasikan minat Arab Saudi terhadap adopsi perkembangan teknologi. Visi kepemimpinan Saudi adalah menjadikan NEOM sebagai kota robot pertama di dunia, di mana semua aspek pelayanan akan dilakukan oleh teknologi artificial intelligence, sebagaimana yang bisa kita lihat pada film fiksi ilmiah. Jadi, di NEOM kita akan bisa melihat robot melayani orang dan melakukan semua tugas yang diperlukan seperti mengantar barang, menjaga keamanan, membersihkan kota, atau mengorganisir fasilitas umum. Dengan algoritma, maka semua itu bisa dilakukan secara presisi, tulus, bersih, dan teratur. Selain teknologi robot, teknologi masa depan pada NEOM juga akan diterapkan dalam transportasi, menanam dan mengolah makanan, perawatan kesehatan, internet, dan teknologi digital. Semuanya bersinergi untuk menciptakan gaya hidup yang unik di NEOM. Secara umum, hal-hal futuristik yang akan kita lihat di NEOM adalah: yang pertama, semua kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan berjalan kaki dalam waktu 5 menit. Guna mengurangi ketergantungan pada transportasi pribadi, kota tidak akan memiliki mobil. Yang kedua, sistem transportasi kota terintegrasi sempurna dengan teknologi AI dan dibangun sepenuhnya di bawah tanah dengan sistem angkutan massal berkecepatan sangat tinggi di sepanjang jalur The Line. Yang ketiga, semua bisnis dan komunitas di NEOM saling terhubung melalui kerangka kerja digital yang menggabungkan kecerdasan buatan dan robotika yang terus belajar dan tumbuh. Lebih dari 90% data di NEOM akan dianalisis untuk menyediakan sistem prediktif dengan layanan yang terus meningkat bagi penduduk dan bisnis. NEOM akan menjadi pusat inovasi di mana bisnis global dan pemain baru dapat meneliti, menginkubasi, dan mengkomersialkan teknologi inovatif untuk mempercepat kemajuan umat manusia. Yang terakhir adalah NEOM berusaha melindungi lanskap yang menakjubkan dan mengintegrasikan alam ke dalam jantung komunitas untuk gaya hidup dan kesejahteraan yang tak tertandingi. Detail overview desain udah kita bahas di video sebelumnya ya. Coba klik link yang ada di atas. Jadi,
Untuk kali ini kita nggak akan bahas detail pemahaman soal konsep kota neom lagi, tapi kita akan mencoba membedah hal-hal menarik dari konsep kota neom berdasarkan kacamata urban design. Bahasan ini terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya. Jika kalian tidak setuju atau punya opini yang lain, ketik komentar di bawah ya. Konsep transportasi berkecepatan tinggi yang dapat menghubungkan satu titik kota neom dengan titik yang lain dalam waktu 20 menit guna jarak tempuh 170 km merupakan hal yang menakjubkan. Begitu pula lingkungan bebas mobil dan ramah terhadap pejalan kaki juga merupakan impian semua orang yang tinggal di perkotaan. Karena kita bisa bayangkan ya, gimana stresnya perkotaan ketika kita lihat lautan mobil dan motor. Cuma masalahnya di neom adalah efisiensi pergerakan. Coba kita bayangkan terdapat pembagian blok pada The Line. Setiap blok terdiri dari luasan 1000 meter persegi. Jadi, jika The Line sepanjang 170 km, maka akan terdapat 170 blok. Setiap blok akan tercover dalam jarak tempuh 5 menit berjalan kaki. Kurang lebih berarti radiusnya sekitar 400 meter. Dan orang yang tinggal di situ 9 juta penduduk loh. Kereta api berkecepatan tinggi tercepat akan memakan waktu 20 menit untuk pergi dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Pertanyaannya adalah, pemberhentian setiap blok itu gimana? Kalau tiap blok ada pemberhentian, waktu berhentinya dihitung berapa menit? Jadi total keseluruhan perpindahan dari ujung satu ke ujung yang lainnya nggak 20 menit lagi dong. Mungkin solusinya adalah terdapat transportasi umum selain kereta cepat tadi kan. Masalahnya juga waktu. Kalau kita berhenti pada setiap blok karena ada penghuni lain yang ingin berhenti, mobilitasnya jadi nggak efisien dong, karena memakan banyak waktu untuk berhenti. Sekali lagi, karena bloknya banyak. Di urban design, kita masih mengenal kenapa sistem grid itu menjadi pergerakan yang paling efisien. Ya karena kita punya banyak alternatif jalur jalan yang bisa kita lewatin. Sistem transportasinya jadi bisa diatur secara fleksibel. Garis itu menjadi efektif sebagai jalur pergerakan dalam sebuah kota, tapi bukan sebagai bentuk kota. Dalam urban design, untuk menentukan lokasi site dan bentuk site, ada pendekatan terkait daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, maupun kesesuaian site terhadap indikator atau variabel lingkungan. Maksud saya, jika memang fokus pembangunan neom adalah benar-benar pada teknologi hijau dan desainnya yang berkelanjutan, kenapa bentuknya seperti itu? Terlihat memaksa karena memotong lingkungan ya. Medan di lokasi site kan tidak teratur. Kenapa tidak memanfaatkan ketidakteraturan itu? Bukankah desain yang berkelanjutan itu memanfaatkan lingkungan alami sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup maupun kinerja jasa ekosistemnya? Dengan model desain seperti The Line, maka habitat alami telah terfragmentasi, terpisah karena adanya The Line. Apa dampaknya? Ya ini akan menghentikan migrasi hewan. Ini akan membunuh spesies hewan yang lebih lemah, membatasi keragaman genetik, bahkan mungkin menciptakan kelainan genetik. Itu cuma beberapa dampak yang akan muncul. Desain yang baik harusnya mampu memfasilitasi keberlanjutan habitat alami. Apa mungkin variabel ini diabaikan karena digurun ya? Tapi bahkan meskipun digurun, bukannya ada ribuan spesies hewan dan tumbuhan ya? Dan asumsi saya, semakin dekat ke air, akan lebih banyak spesies hewan yang akan tinggal di situ. Belum lagi fasad kaca yang jadi bahan utama. Fasad ini akan menimbulkan dua zona panas yang akan membakar apapun yang ada di sekitarnya, termasuk jika ada burung yang terbang mendekat. Agak ngeri ya. Dari model desain yang lurus ini, saya merasa bahwa desain ini membuat masalah yang tidak perlu. Dan permasalahan ini diselesaikan dengan teknologi yang mahal. Padahal menurut saya, sebuah desain kota itu harusnya mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada
dengan cara yang seorganik mungkin. Seperti layaknya kota pada umumnya, mereka tumbuh secara organik karena pengaruh pergerakan, nodal aktivitas, atau potensi sumber daya tertentu. Nah, kalau The Line ini gimana cara dia tumbuh ya? Apa nanti dia bakal nambah blok lagi ke arah tertentu? Jadi lebih panjang gitu ya? Apa pertambahan itu harus tegak lurus? Nanti namanya jadi nggak The Line lagi dong. Saya agak susah memikirkan bagaimana model pertumbuhan kota The Line ini ke depannya. Apakah akan membentuk garis-garis modul tambahan? Pada tingkat pertumbuhan tertentu bentuknya akan menjadi seperti apa? Labirin. Tentu kita nggak mau tinggal di kota dengan konsep seperti itu kan? Kalau kita buka lagi teorinya Kevin Lynch mengenai bentuk kota yang baik, dikatakan bahwa fleksibilitas kota yang terbentuk dari bentuk kota linear adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Karena bentuk kota linear ini seperti mata rantai penghubung antara satu bagian kota dengan bagian yang lain, dan dia membentuk sebuah linearitas di mana setiap perubahan yang terjadi pada bagian kota akan berpengaruh terhadap bagian yang lain secara signifikan. Menjaga ritme pertumbuhan kota yang sama pada setiap titik nodal aktivitas tertentu adalah sesuatu hal yang mustahil. Pada akhirnya, justru bentuk kota akan berubah menjadi tidak linear lagi. Untuk kenyamanan, hal yang terfikirkan adalah berapa banyak sinar matahari yang bisa kita dapat kalau kita tinggal di Neom. Misalnya kita membagi zona peruntukan lahan berdasarkan level ketinggian di Neom gitu ya. Perumahan dengan kepadatan rendah dan biaya yang mahal, lokasinya ada di atas. Dan semakin murah dan padat, dia lokasinya ada di bawah. Yang terjadi adalah wilayah paling bawah akan sangat sedikit mendapatkan sinar matahari. Dan itu sangat tidak sehat dan tidak menyenangkan. Asumsi saya mungkin yang berada pada level bawah adalah para pelayan dan pekerja, sedangkan yang ada di atas adalah para jutawan yang memiliki modal yang banyak. Tapi itu asumsi sederhana saya ya. Saya percaya jika konsep ini dibangun, pengembang Neom akan menemukan cara untuk memenuhi standar ventilasi dan pencahayaan. Tapi tentu saja dengan biaya yang tidak murah. Dengan biaya yang tidak murah, kita jadi berpikir kan, siapa yang bisa tinggal di kota yang mahal ini? Neom akan dibangun dengan jarak 170 km, dengan dimensi lebar 200 meter, dan tingginya mencapai 500 meter atau 1.600 kaki. Itu seberapa tinggi sih? Coba kita lihat perbandingan tinggi gedung-gedung pencakar langit di dunia. Setiap insinyur struktur akan sepakat bahwa memasang lempengan dinding yang besar dan tinggi akan menciptakan beberapa masalah stabilitas lateral yang serius. Yang artinya, semua bangunan dinding yang akan dibangun di Neom harus memiliki struktur yang kuat. Coba kita bayangkan, kalau emang bener bakal dibangun, Gimana perhitungan strukturnya? Dengan jarak antar dinding yang hanya 200 meter, jika terjadi kegagalan konstruksi, tentu resikonya sangat besar. ini hanya segelintir pertanyaan yang muncul dari perspektif urban design yang ada di kepala saya. Kita bisa berasumsi bahwa mungkin permasalahan itu bisa diatasi, yang pasti dengan biaya yang tidak murah. Tapi dengan biaya yang fantastis itu, siapa yang mau membiayai itu semua? Saya pikir apa yang banyak kita lihat di sosial media adalah upaya marketing untuk menarik investor dalam pengembangan typical project sebesar ini. Mungkin pembangunan akan dilakukan dengan pembagian fase blok. Dan setelah pembangunan setiap fase ini berlangsung, maka akan berlanjut pada fase selanjutnya. Tapi yang muncul pertanyaan lagi, ketika pembangunan masih fase yang kecil, siapa yang mau tinggal di sana? Bukannya antara satu blok dengan blok yang lain saling ketergantungan secara infrastruktur? Itu beberapa hal yang terfikirkan di benak saya. Kalau menurut teman-teman Citizen gimana? Punya pendapat lain nggak? Komen di bawah ya.